Oke, halo guys, kembali lagi di channel gua ya di Andre Kurnia Manuel, dan pada video kali ini kita kedatangan seorang founder dari startup, yaitu startup yang bisa dibilang bergerak di bidang pertanian usaha gitu ya, adalah startup Lokatani gitu ya. Di sini ada foundernya namanya Karian gitu. Halo Karian. Halo Andre, Ya, gimana nih kabarnya Karian? alhamdulillah menjelang puasa ini kita makin subur sih sebenarnya. Mantap ya. Oke, oke. Gimana nih dengan kan kita tahu bahwa Karian itu adalah founder dari startup gitu ya. Gimana sih Karian dari startup Lokatani itu apa sih sebenarnya? Oke, jadi startup kita itu ada startup yang di bidang agrikultur, dimana kita nggak punya lahannya, kita nggak punya produknya, dan kita pure pakai teknologi semuanya. Dan itu kita orientasinya adalah ekspor. Jadi produk-produk yang kita jual itu adalah produk umbi-umbian yang ada di petani Kabupaten Bogor. Kemudian komoditas tersebut kita carikan bayarnya di luar negeri dan akan kita ekspor. Jadi di sini Lokatani adalah startup yang berorientasi ekspor dan kita nggak jual ke lokal. Oke, oke, mantap ya. Berarti lebih ke pertanian gitu ya, agrikultur ya. Ya, kita pertanian, tapi kita nggak bahas ini ya, maksudnya nggak sampai produknya, mikirin produknya dan lain-lain, itu kita udah ada mitranya. Jadi Oh iya. kita ada startup yang berfokus untuk berdagangnya itu. Oke, siap. Mantap ya. Oke, nih coba ceritain dong Karian awalnya itu bikin startup itu gimana? Mungkin Oke, ya. jadi nih buat teman-teman subscribernya si Andre, jadi bikin startup itu nggak mudah ya. Jadi banyak eh, tantangan dan kalian pun harus punya knowledge-nya dulu gitu. Dalam artian ya kita pun di kuliah belajar, tapi kita harus belajar ilmu yang lain untuk mengembangkan startup kalian. Oleh karena itu waktu itu kita mulai dari bisnis yang kecil dulu, yaitu bisnis usaha kuliner. Di situ kita mencoba bisnis yang baru. Jadi dari bisnis yang pertama itu sebagai modal pengalaman kita dulu. Jadi ibaratnya sebelum kalian benar-benar terjun ke dunia startup, cobalah hal-hal kecil kalian mulai. Karena itu akan yang membangun mental kalian. Kalau kalian mentalnya sudah terbangun, mindset sudah terbangun, kalian bisa bangun startup. Nah, sekarang apa aja sih yang biasa dipenuhin? Kalau dulu kakak karena tugas akhir ya, jadi udah mau akhir-akhir, jadi kita ada kayak magang gitu tuh. Mungkin Andre juga, Oh iya, kan juga pernah ya Andre? iya pernah. PKL gitu lah ya. Nah, ya, nah itu kan kita harus mikirin tuh nanti ada skripsi, terus kita lulus mau ngapain gitu kan. Jadi setidaknya Ya. ada planning yang harus kalian buat setelah magang. Nah, dari setelah magang itu kakak udah komit tuh. Kalau ilmu yang udah didapat tuh udah cukup, kayak saatnya bangun startup pas selesai magang. Jadi ketika teman-teman yang lain itu diperpanjang magangnya, kakak nolak gitu. Lebih milih bangun startup aja deh sambil ngerjain skripsi. Nah, skripsinya itu sengaja ngambil tentang pertanian Oh, gitu. ya Ini biar nyambung lah kakak ya. dulu, iya, Iya, dulu kan akuntansi. iya. Akuntansi, jadi kita kan terkait keuangannya apa sih nih yang nyangkut-nyangkut ke pertanian, akhirnya terkait hitungan HPP-nya. Dari situ juga kenal lah, oh ternyata di petani itu seperti ini, ada masalah dan yang lain. Nah, dari situlah kita mulai mencoba merumuskan kira-kira apa yang bisa kita bantu sebagai kapasitas kita sebagai mahasiswa saat itu ya. Jadi kalian juga mau bikin startup harus dipikirkan gitu, dimulai-mulai kapasitas kalian tuh sejauh mana gitu. Walaupun kalian cuma sendiri atau sama tim, tapi kalian bisnisnya untuk hal apa. Kalau waktu itu ya mereka mulai dari apa namanya membuat tim, terus kita menyusun bisnis plan-nya, terus banyak juga hal-hal terkait startup kita yang harus kita gali bareng-bareng gitu. Jadi teman-teman juga jangan pernah takut untuk memulai startup walaupun kalian tidak tahu ilmunya gitu. Jadi kalian bisa belajar bareng-bareng tim kalian. Itu sih awal Oke. mulanya. Ya, mantap ya. Kenapa berarti itu salah satu apa ya, harus ada tim gitu ya. Kita harus Ya, bekerja sama betul. sama temannya. Kenapa sih kalian ngambil bidang pertanian gitu kan, banyak bidang-bidang yang lain gitu loh. Oke. Pertama gue udah nyobain kuliner.
kuliner kendalanya adalah waktu itu PPKM. Jadi ada pembatasan segala macam. Udah kayaknya nggak cocok nih pandemi saat ini lagi lesu gitu untuk kuliner. Oke, coba bisnis yang lain gitu. Coba mikir roadmap. Kakak waktu itu bikin roadmap. Apa sih kira-kira bidang-bidang yang mau diambil? Mau jasa, mau ini. Cuman eh, satu hal yang dipikirkan adalah apa ya permasalahan yang paling besar, apa yang bisa kita lakukan walaupun kita bisa mengerjakan tugas-tugas yang lain gitu. Ibaratnya kita nggak mesti kayak kuliner kan kita mesti jagain tuh dagangan kita ya nggak Ya, sih? iya Kalau benar, kita harus jagain jualan terus. offline kan itu dagangin. Nah, coba ke teman-teman berpikir apa sih unit usaha yang setidaknya kalian nggak perlu jagain setiap hari gitu. Kalian bisa pantau online, bahkan semuanya full online digital gitu. Nah, itu akhirnya kepikiran, oke, ini ada permasalahan nih di sekitar kita, itu pertanian. Terus kenapa pertanian ya karena yang dari skripsi tadi tuh, dari skripsi melihat ada permasalahan dan akhirnya kita mulai untuk pertanian. Dan pertanian kan banyak ya, kalian mengambil job desk-nya seperti apa. Ada yang mau ngurusin produk, ada yang mau jual ke lokal, ada yang mau kayak peer to peer lending gitu kan, ada yang kayak Ya. ngasih modal gitu-gitu kan. Kalau kakak orientasinya oke, yang bisa dijangkau ya saat ini adalah kita jual aja barangnya ke ekspor. Dalam artian kita meningkatkan kesejahteraan petani itu sih yang mau diangkat. Oke, ya. Berarti dari skripsi gitu ya, dari apa namanya topik yang skripsi gitu nyambung gitu ya, dan ada apa namanya terkait dengan kan dari skripsi itu pasti ada topik yang pengen dibahas gitu, ada masalahnya ya kan ya, rumusan masalahnya. Nah itu dari situ ya yang apa namanya membuat kalian untuk membuat suatu startup yang bergerak di bidang pertanian gitu ya. Iya betul. Oke, gini Karian, mungkin apa ya di saat ini kan startup itu emang lagi apa ya tren-trennya gitu ya, apalagi Hmm. ke depannya ini bakalan ada metaverse gitu. Dan ini kan startup ini apa ya bisa dibilang salah satu ujung tombak gitu bagi usaha-usaha gitu ya, khususnya UMKM gitu. Nah, gimana sih menurut kalian gitu kalau dalam hal pengembangan usaha gitu, kira-kira dalam startup khususnya dari startup kalian sendiri ada nggak hambatan, apa aja hambatan yang dihadapi? Oke, untuk permasalahan ini ya, pertama pasti semua startup itu ngalamin permasalahan tim. Dalam artian tim itu kalian membentuk startup bukan berarti tim kalian 3 orang itu cukup untuk menjalankan startup kalian. Kalau dulu kita 4 orang, nah 4 orang sama kakak itu kekerasa masih belum cukup nih. Maka dari itu kita ada hambatan juga untuk scale up karena startup itu kita dituntut untuk bergerak lebih cepat kan. Ibaratnya kita bukan kayak perusahaan konvensional yang dulu-dulu lah, biasanya kalau untuk berkembang butuh berapa tahun, tapi kalau startup itu kita dalam setahun atau 2 tahun tuh udah bisa langsung berkembang besar. Nah, kayak itu dari permasalahan sendiri di internal itu perlu sih untuk dikembangkan lagi terkait tim. Maka dari itu kita waktu itu ada solusinya tuh, itu jadi awalnya tantangan, akhirnya kita harus punya solusi. Oke, kita ajak aja kerjasama dengan Politeknik tuh. Jadi akhirnya kita buat sebuah program yang kerjasama dengan kampus, yang dimana kita membutuhkan tenaga kerja mereka, dan kita akan memberikan pelatihan-pelatihan terkait ekspor juga, terkait apa namanya, terkait bidang mereka sendiri. Jadi akhirnya sekarang kita udah kerjasama dengan kampus dan kita punya ada tujuh tim, tujuh orang di Lokatani itu selain co-founder ya. Terus tantangannya lagi adalah kalau saat ini adalah kita bertemu dengan mitra nih. Kalau kita kan Kabupaten Bogor tuh luas banget. Nah, kalian tuh kalau emang mau mencari mitra atau supplier kalian, kalian harus membidik gitu. Mana yang sekiranya menjadi supplier kalian. Nah, hambatan kita adalah kita untuk datang satu ke desa yang lain itu membutuhkan waktu yang lama. Kita masih mencari channel orang-orang yang di daerah situ, yang punya produk yang bakal kita siap ekspor. Terus bagaimana agreement-nya, bagaimana kapasitasnya itu yang harus kita cari dan itu makanya menjadi hambatan sekitar 2 bulan atau 3 bulan kita berdiri gitu. Makanya saat ini kita udah siap untuk mitra dan itu
challenge besar sih buat kalian yang benar-benar kalian punya perusahaan tapi nggak punya barangnya, ya kalian harus bermitra. Jadi fair. Iya, iya. Betul ya, harus ada apa ya, kerjasama gitu ya antara Iya betul. kita dengan apa perusahaan lain gitu. Ya itu sih kuncinya dalam apa membangun sebuah usaha gitu. Tentunya kita nggak bisa sendirian, kita harus perlu teman-teman yang mendukung kita. Oke, kita lanjut nih Karian. Mungkin di apa namanya di Lokatani sendiri nih. Lokatani kan tadi seperti yang kita udah ketahui itu bahwa Lokatani itu adalah bergerak di bidang pertanian ya. Nah, Iya betul. ya dari Lokatani sendiri nih kira-kira udah apa ya? Udah saat ini sudah bergerak di apa? Sudah melakukan apa aja nih saat ini? Oke, untuk saat ini kita lagi persiapan untuk launching website kita. Sebenarnya website kita udah ada, cuman kita belum di fix semuanya. Terus kita juga lagi untuk persiapan untuk menggait para buyer. Jadi untuk teman-teman nih yang mau di bidang yang sama terkait ekspor, jadi persiapannya itu panjang banget. Kita udah nyiapin mitra, terus kita udah nyiapin apa namanya, product knowledge dan lain-lain. Itu butuh waktu yang lama. Maka dari itu saat ini kita baru bisa untuk sampai memasarkannya. Jadi kita emang dalam startup itu ada yang namanya masa-masa prototype. Nah, kita lagi masanya prototype Apa tuh tuh. prototype Jadi Kak? kita lagi, jadi ya kita lagi di mana tahap kita itu lagi diuji nih validasinya nih. Kita udah buat prototipenya dalam bentuk website. Sekarang kita lagi menawarkan ke buyer nih, kita uji kira-kira mereka mau tidak ya dengan startup kita yang bekerja sama untuk jangka panjang. Lagi ini kan buyer-buyer internasional, di mana-mana yang berarti eh, beda sama yang lokal kalau kita mau kerja sama. Itu udah perusahaan-perusahaan besar. Itu sih yang menjadi apa namanya eh, kendala buat kita sendiri. Jadi kita juga punya challenge gitu untuk mempersiapkan ini semua. Oke, ya, mantap ya, keren sekali nih, luar biasa. Oke, mungkin dari itu ya Karian itulah ya dari tadi dari dimulai dari apa namanya skripsi itu jadi membuat suatu startup ide itu muncul ya. Waktu itu berapa orang Kak waktu bikin startup itu? 4 atau berapa? Jadi berempat sama kak. Awalnya nyarinya teman terdekat dulu kan. Satu orang nih kayaknya Ya. udah emang kenal. Terus habis itu nyari co-founder lagi dari Instagram. Ada yang mau nggak nih join? Mau Oh, bikin PT, gue mau serius buat untuk syarat ekspor. iya ya. Akhirnya ada 2 orang yang DM. Ada 2 orang yang DM, ya udah akhirnya diwawancara dan akhirnya mereka mau dan sekarang jadi co-founder. Nah, hal-hal seperti itu sih yang bisa kalian dapat. Tapi itu masih lingkungan kampus ya. Dalam Ya. artian kalau kalian mau nyari co-founder, sebisa mungkin dari circle kalian dulu, baru kalian cari di luar circle kalian. Oke, Tuh. ya. Mantap ya berarti dari kampus gitu ya. Oke. Iya Hmm. ya. Mungkin kasih ini Kak apa ya? Tadi kan udah untuk apa tips-tips gitu ya, tips yang pengen membangun startup gitu ya dari mulai bangku kuliah gitu ya. Mungkin kuliah tingkat akhir gitu ya. Kalau kuliah masih dalam semester tengah-tengah tuh kayak nggak bisa gitu. Agak Iya susah benar. ya. Agak susah ya pertama ya padat kuliahnya, yang kedua ya kan masih apa ya? Masih buntu gitu, belum ada bayangan apa-apa gitu ya. Masih terlalu umum. Oke, berarti dari Karian sendiri nih, dari Karian sendiri mungkin apa nih bakal ke depannya ini akan mengembangkan seperti apa nih kira-kira? Oke, kalau dari kita sih harapannya kita bisa menggait di satu Pulau Jawa dulu untuk kelompok tani di Indonesia. Tapi terutama kita fokus untuk Pulau Jawa. Jadi untuk komoditas singkong, ubi jalar, dan ubi-ubian lainnya kita akan ambil untuk kita ekspor ke luar negeri. Terus kita pun juga berkomitmen untuk kita mempunyai lahan sendiri nih. Jadi kita bisa menjadi tempat prakteknya anak-anak yang mau belajar tentang pertanian dan lain-lain itu bisa ke tempat kita. Terus kita juga mau apa namanya membina para para petani. Jadi di sini kita pun juga membawa sebuah apa ya sebuah emban yang harus kita angkat gitu untuk petani.
Karena dari misi Lokatani sendiri yaitu meningkatkan rasa percaya diri para petani. Jadi apa ya? Kalau petani kan pernah lihat ya kalian teman-teman mungkin banyak yang lihat berita kalau hasil panennya dibuang-buang atau tomatnya dihancur-hancurin atau ya udah dibayar seikhlasnya, itu kan kasihan. Dalam artian ya kita harus menumbuhkan rasa percaya diri mereka bahwa produk mereka bisa laku loh di luar negeri dengan harga yang jauh lebih tinggi dibanding lokal. Itu sih yang mau kita bangun. Oke, ya berarti untuk ini untuk terkait dengan apa namanya startupnya sendiri Kak. Berarti untuk pembelian dari buyer gitu kan, buyer-buyer dari luar negeri gitu. Itu kira-kira apakah ini agak sensitif gitu ya? Apakah ada komisi sedikit gitu untuk startup sendiri? Ada apa? Sistem Jadi ada apa? pembagian komisi gitu atau apa untuk penghasilan bagi startupnya? Oh, kalau ya kita jatuhnya kita ngebeli petani dengan harga yang wajar, kemudian kita jual dengan harga kesepakatan dengan buyer. Jadi kalau komisi kita ya tergantung dari penjualan kita berapa banyak. Tapi kalau dari Lokatani sendiri kita ada namanya minimum quantity order, di mana ya emang rata-rata buyer mintanya satu kontainer atau 10 ton. Satu kontainer aja paling kecil itu 14 ton. Jadi kalian bisa kaliin dengan harga produk singkong dan ubi yang beredar di pasaran itu berapa tuh? Mungkin Iya udah itu. ratusan juta gitu sekali kontrak. Oke oke. Berarti ratusan juta. Oke, luar biasa. Iya. Iya. Makanya kita ibaratnya apa ya? Lebih enak sekarang apa kita bisa ngerjain semua online, tapi kita bisa omset bisa aja ratusan juta sekali order. Tapi kita nggak punya lahan gitu. Iya iya. Paham paham. Berarti untuk ini apa namanya untuk kedepannya mengembangkan ini ya lahan gitu ya, bukan lahan di Ya. untuk ya startup Lokatani sendiri. Oke, ya mungkin itu ya akhir dari video. Tetapi sebelumnya untuk Instagram nih, mungkin ada yang ingin dituliskan atau disebutkan Oke, gitu. boleh boleh. Jangan lupa ya untuk follow Instagram kakak yaitu mfebrianto 8. Oke ya, jangan Ya lupa nanti ya. mungkin bisa ditulis juga nih di Iya, kolom deskripsi ya. iya pasti ditulis dong, tenang aja. Oke. Ya nanti langsung ke ini ke Instagram gitu. Jadi nge-link ya. Oke, sama startup mungkin ada yang kepo gitu ya. Startupnya kayak gimana gitu mungkin ada yang pengen tahu gitu tanya-tanya apa namanya tadi Instagram Lokataninya. Kalau Instagram Lokataninya yaitu lokatani.id. Untuk websitenya itu adalah lokatani.com. Jadi kita Oke. udah ada websitenya. Oke oke mantap. Oke ya, terima kasih Karian sudah bersedia hadir di video kali ini ya Karian. Terima kasih banyak. Oke, sama-sama Andre. Oke semuanya teman-teman, terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya. Dan tuliskan komentar kalian di video ini untuk perkembangan video selanjutnya. Terima kasih. Sampai jumpa. Thank you ya Karian.